Nama saya Aryani Safitri, biasa dipanggil Aryani. Kali ini saya akan membahas tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, artinya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa untuk menyatukan beragam perbedaan suku, budaya, ras, dan terutama perbedaan bahasa. Bahasa bisa dijadikan tanda yang jelas dari kepribadian manusia. Gagasan, pikiran, harapan, dan keinginan disampaikan melalui bahasa. Karakter dan kehidupan sosialnya dapat dipahami melalui bahasa yang digunakan oleh manusia. Istilah bahasa Indonesia yang baik telah dikenal oleh masyarakat secara luas. Untuk mempelajari bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Untuk dapat melakukannya, perlu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan baik dan benar tersebut. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Salah satu model pembagian laras bahasa yang paling terkemuka diajukan oleh Jos tahun 1961 yang membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu: pertama, ragam beku atau frozen digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Kedua, ragam resmi atau formal digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Ketiga, ragam konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. 4. Ragam santai atau casual digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Yang kelima, ragam akrab atau intimate digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Selanjutnya, berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Jika kaidah itu ditaati secara seksama dan konsisten, pemakaian bahasa Indonesia itu dikatakan benar. Ciri-ciri ragam bahasa baku ada 5. Pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya, dengan penerapan pola kalimat yang baku. Acara itu sedang kami ikuti. Bukan, acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, kata baku cantik sekali, uang, dan tidak mudah. Kata tidak bakunya cantik banget, duit, dan gak gampang. Ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan. Saat ini sudah diganti menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap bukan atep, habis bukan abis, serta kalau bukan kalau. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Demikian pembahasan tentang penggunaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.